Perkenalkan, nama saya Anggia Trisnawati. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 191041687, mata kuliah MPI, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum bisnis perdagangan internasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Adapun kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum perdagangan internasional yaitu: pertama, definisi menurut Smithoff hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Lalu yang kedua, definisi menurut M. Rafiqul Islam dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional. M. Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Beliau mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan juga praktik. Lalu ketiga, definisi menurut Michel Sanson. Sanson memberi batasan bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang, dan internasional. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional privat. Keempat, definisi menurut Hercules Boysen. Boysen, sarjana Afrika Selatan, tidak memberi definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks. Oleh karena itu, upaya untuk membuat definisi bidang hukum perdagangan internasional sangatlah sulit dan jarang tepat. Lalu selanjutnya yaitu asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Asas hukum perdagangan internasional dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. Lalu, tujuan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan: pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Lalu, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya, meningkatkan volume perdagangan dunia, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara, meningkatkan standar hidup manusia, memberi lebih banyak peluang lapangan kerja, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Lalu yang terakhir, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. D. Ruang lingkup perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagangan yang sifatnya lintas batas dapat mencangkup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang lebih kompleks. E. Pendekatan hukum perdagangan internasional. Luas bidang cakupan dalam hukum perdagangan internasional membuat cakupan yang dikajinya sulit untuk dapat tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya. Misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi internasional, hukum komersial internasional, dan lain-lainnya. Adapun tujuan dari hukum perdagangan internasional sendiri adalah
Yang pertama, untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Kedua, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi perusahaan ekonomi semua negara. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan pekerja. Yang kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral dan juga meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan juga transaksi jual beli barang. Adapun dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya dampak positif ekspor, memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruhan dunia. Dan juga dampak negatif ekspor. Yang pertama, menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara. Yang kedua, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya, ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Ketiga, dampak positif impor. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri. Kedua, meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Ketiga, dengan adanya impor memungkinkan terjadinya ahli teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju. Lalu yang keempat, dampak negatif impor. Menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri, menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Lalu ada konsumerisme yang artinya konsumen berlebihan, terutama untuk barang-barang mewah. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.